Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Kalam Ramadan, sahabat Kang Hilman yang berbahagia. Salah satu yang memiliki nilai keunggulan bulan Ramadan itu adalah sholat tarawih. Kita tahu hanya ada di bulan Ramadan. Kalau sholat witir itu bisa dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Makanya dalam satu hadis riwayat Siti Aisyah yang mengatakan tidak lebih daripada 11 rakaat Ramadan dan di luar bulan Ramadan, maka para ulama jelas mengatakan itu hadis tentang witir. Tapi kita tidak akan mempermasalahkan jumlah tarawih itu harus berapa rakaat. Saya secara pribadi melaksanakan yang 20 rakaat. Karena memang itu yang dicontohkan oleh sahabat, karena tarawih itu dimulai sejak zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Di zaman Rasul itu bukan tarawih namanya, tapi Qiyamul Ramadan. Dan baginda Rasul tidak menentukan jumlahnya. Sehingga kemudian itulah yang menjadikan sahabat Umar bin Khattab dengan persetujuan para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, termasuk di dalamnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu menjadi ijma'us sahabah. Dan itu dilakukan oleh para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in, sampai sekarang para ulama di seluruh dunia, sebagian besar melaksanakan ibadah tarawih yang 20 rakaat, masna, 2 rakaat. Tapi pun kemudian kalau ada yang mengatakan 8 rakaat dan yang lainnya, kita tidak usah kemudian menjadi terbelah, saling bermusuhan, saling menegasikan satu dengan yang lainnya. Toh ini adalah merupakan ibadah sunnah. Ini adalah ibadah sebagai nilai keutamaan untuk menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan. Jangan jadikan ini sebagai perpecahan umat Islam. Yang mau 8 silahkan dengan keyakinannya. Yang 20 rakaat silahkan juga dengan keyakinannya. Kita yang penting sama-sama beribadah, tujuannya sama, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian menjadi perbedaan itu sebagai sumber perpecahan untuk kita semuanya. Nah, kembali lagi ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kalau sebelumnya man soma, barang siapa yang berpuasa. Yang ini man qoma. Para ulama menafsirkan bahasa man qoma ini adalah artinya melaksanakan sholat malam. Dulu namanya Qiyamul Ramadan. Diubah kemudian namanya atau kemudian dikokohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan nama witir. Dengan nama tarawih. Maaf, namanya tarawih, bukan witir. Dengan namanya tarawih. Nah, itu dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Itu menerjemahkan qoma Ramadan. Barang siapa yang melakukan sholat di waktu malam bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan keyakinannya, dengan niat mencari ridho Allah, dengan niat mencari karunia Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, sehingga mari kita konsisten melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah di masjidnya masing-masing untuk laki-laki. Yang perempuan juga bisa melaksanakan di rumah atau juga di masjid bareng-bareng dengan jamaah. Yang penting tidak ada ikhtilat, tidak ada percampuran jamaah laki-laki dan perempuan. Karena saya yakin setiap masjid sudah menyediakan di mana posisi laki-laki jamaahnya maupun di mana perempuan. Kenapa? Karena memang ada satu potongan hadis yang lain dikatakan, innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa husiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa manusia yang sholat di belakangnya imam, sholat berjamaah dengan imam, maka dia akan dihitung sholatnya itu seperti beribadah satu malam. Nah, itulah yang kemudian menjadi motivasi bagi kita kenapa kita harus terus mempertahankan konsistensi tarawih kita. Karena barang siapa yang tarawih berjamaah beserta imam, maka dihitungnya dia telah menghidupkan satu malamnya untuk beribadah kepada Allah. Luar biasa.
Bahkan selain tadi sudah ma taqaddama min dzambi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Yang kedua, maka dia dihitung menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu, sahabat kalam Ramadan, mari kita pertahankan dengan kuat tarawih kita. Terutama godaannya biasanya itu di 10 malam terakhir. Tergoda dengan mencari baju lebaran. Nah, ini bahaya ini nih. Tergoda akhirnya tarawihnya jadi berubah. Biasanya tarawihnya itu kita di masjid, jadi berubah dengan jalan-jalan ke mall-mall mencari baju baru. Nah, sehingga kadang-kadang tarawihnya tertinggal. Walaupun itu ibadah sunat, tetapi ini memiliki nilai yang sangat luar biasa. Dan hanya ada di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, tarawih itu tidak ada. Nah, juga kadang-kadang kita tergoda oleh buka bersama dengan teman-teman, buka bersama dengan sahabat-sahabat pekerjaan atau teman bekerja. Nah, boleh kita berbuka puasa bersama sebagai silaturahmi kita, menjaga silaturahmi satu dengan yang lainnya, tapi pun kemudian jangan lupakan sholat tarawihnya. Kalau kita tidak menemukan sholat tarawihnya itu dalam keadaan berjamaah karena ada kegiatan kantor, ya upayakan sholat tarawihnya itu dilaksanakan, yaitu munfarid saja, tidak apa-apa. Yang penting niatnya adalah imanan wahtisaban. Niatnya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kalam Ramadan, jaga konsistensi tarawihnya, apalagi nanti di Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir. Kenapa? Karena mudah-mudahan kita bisa menyongsong yang namanya Lailatul Qadar. Itulah yang menjadi hikmah kita melaksanakan tarawih di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga konsistensi ibadah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.